Hujan gerimis menyelimuti halaman kantor Satlantas malam itu. Lampu jalan yang kuning redup memantulkan cahaya di atas aspal basah. Udara dingin menyusup ke dalam seragam Bayu, petugas muda yang baru seminggu bertugas di tempat itu. Ia duduk di pos jaga sambil menyesap kopi sachet yang tak lagi hangat. Di sampingnya, Andra, teman seangkatan sekaligus rekan jaganya malam itu, sedang bermain ponsel, sesekali menguap sambil melirik jam dinding. Malam begini, sepi ya. Gak kayak yang kubayangin waktu mau masuk sini. Gumam Bayu sambil menatap langit. Jangan bersyukur dulu. Di sini tuh, justru kalau terlalu sepi yang bikin merinding, jawab Andra tanpa melepaskan pandangan dari layar ponselnya. Bayu tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Tapi matanya tak lepas dari bangunan tua di belakang kantor, sebuah garasi besar yang tertutup rapat. Disitulah kendaraan-kendaraan sitaan disimpan. Mobil bekas tabrakan, mobil plat bodong, dan kendaraan hasil operasi lalu lintas. Garasi itu dijuluki para petugas senior sebagai gudang mati. Garasi itu isinya apa sih, Indra? Tanya Bayu akhirnya dengan nada penasaran. Macem-macem, ada yang bekas kecelakaan ngeri, ada juga yang bodong tapi keren-keren. Tapi yang jelas, katanya banyak yang aneh. Bayu mengernyitkan dahi. Aneh, gimana? Udah, tar aja deh. Kalau kamu betah kerja di sini seminggu lagi, aku ajak keliling. Tapi jangan kaget ya, garasi itu bukan sekadar tempat naruh barang. Bayu terdiam, matanya masih tertuju pada bangunan itu. Entah kenapa malam itu ia merasa tempat itu seperti mengawasinya. Keesokan malamnya, giliran jaga datang lagi. Udara masih dingin, hujan masih setia menyapa tanah. Bayu mulai merasa terbiasa dengan suasana kantor yang tenang. Tapi entah kenapa, pikirannya masih tertinggal di garasi belakang. Begitu jam menunjukkan pukul 8 malam, Pak Hadi datang membawa 2 bungkus nasi goreng dan 2 gelas teh hangat. Makan dulu kalian, gak enak jaga kalau perut kosong. Katanya sambil duduk di bangku panjang pos jaga. Bayu tersenyum sopan. Tapi tak lama kemudian, rasa penasarannya mengalahkan rasa canggungnya sebagai petugas baru. Pak Hadi, itu garasi belakang, beneran ada yang aneh ya? Tanyanya hati-hati. Pak Hadi hanya melirik sebentar. Tangannya masih sibuk mengaduk nasi goreng. Kamu baru ya? Udah ada yang cerita belum? Bayu menggeleng pelan. Andra sih sempat bilang, tapi katanya nanti aja kalau saya betah seminggu. Pak Hadi terkekeh. Pinter juga tuh anak, ya udah mending belum usah tahu banyak dulu. Yang penting kalau malam-malam jangan sekali-kali buka pintu garasi itu, apalagi sendirian. Bayu menelan ludah. Kenapa, Pak? Pak Hadi berhenti makan, menatap Bayu dalam-dalam. Kadang bukan kita yang masuk ke dalam, tapi yang di dalam itu yang keluar nyari teman. Bayu merinding. Andra yang baru datang dari toilet langsung nimbrung, pura-pura santai. Udah Bay, dibilangin juga pasti penasaran kan? Tapi serius, jangan main-main ke sana malam-malam. Dulu ada petugas yang iseng ngintip, besoknya sakit seminggu. Badannya panas dingin, tapi nggak ada satupun dokter yang tahu penyebabnya. Bayu terdiam. Malam semakin larut. Angin mulai bertiup masuk dari sela pintu. Di kejauhan terdengar suara samar, seperti bunyi logam diseret di lantai. Atau mungkin kap mobil yang terbuka sendiri. Bayu mencoba tak memikirkan apa-apa. Tapi pikirannya sudah terlanjur terjebak. Dan dalam hati ia tahu, cepat atau lambat dia akan ke sana. Malam ketiga Bayu berjaga terasa berbeda. Tak ada hujan, tak ada suara, hening. Bahkan jangkrik pun enggan bersuara. Seolah waktu membeku. Di pos jaga hanya ada suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Andra izin ke dalam untuk salat, meninggalkan Bayu sendirian. Bayu menyandarkan punggungnya, mencoba menikmati kopi sachet yang mulai jadi kebiasaan tiap malam. Tapi pikirannya tak bisa lepas dari garasi belakang. Seolah ada magnet halus yang menariknya. Cuma mobil-mobil rusak. Masa ia bisa ganggu orang? Pikirnya. Namun saat ia menoleh sekilas ke arah lorong menuju garasi, lampunya sekali, 2 kali, lalu mati. Bayu menegakkan badan, matanya menajam. Tapi sebelum ia bisa berdiri, terdengar suara klik, klik, klik. Mirip suara hak sepatu wanita menyentuh lantai semen. Bayu menelan ludah. Matanya terpaku ke lorong gelap. Langkah itu berhenti tepat di ujung lorong. Tak ada siapa-siapa. Hening sejenak. Lalu, tiba-tiba lampu lorong menyala kembali dengan nyaring. Dan di dinding, ada bayangan rambut panjang yang menempel seolah seseorang sedang berdiri membelakangi cahaya. Bayu memicingkan mata. Tapi begitu ia menatap lebih lama, bayangan itu menghilang. Andra kembali membawa 2 bungkus roti isi. Lo kenapa, Bay? Mukamu pucat amat. Bayu tak menjawab. Matanya masih ke arah lorong. Tadi ada yang jalan di lorong. Gumamnya lirih.
Andra ikut menoleh. Gak ada siapa-siapa, Bay. Udah jangan mikir yang aneh-aneh. Tapi tangan Andra bergetar saat menyodorkan roti. Ia juga melihat sekilas bayangan itu. Namun mereka sama-sama memilih diam. Dan di garasi belakang, lampu menyala sendiri. 1, 2, 3. Semua mobil di dalam seolah bangkit dalam cahaya. Hari berikutnya, suasana kantor Satlantas tampak normal. Aktivitas berjalan seperti biasa. Tapi Bayu merasa ada semacam lapisan tipis yang berubah sejak malam kemarin. Seolah-olah tempat itu tidak sepenuhnya biasa lagi di matanya. Malam pun tiba. Kali ini Bayu sendirian. Andra izin pulang lebih awal karena ada keperluan keluarga. Tenang aja, Bay. Cuma 1 malam doang. Lagian, kamu udah makin terbiasa kan? Begitu kata Andra sebelum pergi. Bayu hanya mengangguk. Sekitar pukul 11 malam saat udara mulai mengeringat dingin, Bayu mendengar suara mesin mobil menyala. Perlahan, pelan. Pelan, tapi jelas. Siapa yang nyalain mobil tengah malam? Pikir Bayu. Ia berdiri membuka pintu pos dan menajamkan telinga. Suaranya berasal dari arah garasi. Rasa takut muncul lagi, tapi kini dibalut rasa penasaran yang lebih kuat. Bayu mengambil senter kecil dan berjalan pelan ke lorong. Lorong itu sunyi, bau logam tua dan debu menyengat. Begitu sampai di depan pintu garasi, Bayu melihat cahaya redup dari dalam. Seperti ada mobil yang menyala lampunya. Ia menelan ludah, lalu perlahan mendorong pintu yang tak terkunci. Krik! Dalam remang cahaya, sebuah mobil putih terlihat terparkir sedikit miring. Lampu depannya menyala samar, kapnya penyok, bekas tabrakan, dan yang paling aneh, tidak ada plat nomor sama sekali. Depan dan belakang kosong. Bayu melangkah pelan. Ia berjalan mengelilinginya, mencoba mengintip ke dalam. Kaca jendela gelap, tapi samar-samar, ia melihat seseorang duduk di kursi sopir. Rambut panjang, kepala menunduk. Bayu langsung mundur selangkah. Halo, ada orang di dalam? Tak ada jawaban. Tapi lampu mobil berkedip sekali. Cit! Bayu berbalik ingin lari, namun pintu mobil terbuka sendiri. Ceklek! Dari dalam, angin dingin menyembur keluar, membawa bau busuk seperti bangkai. Bayu menahan napas, kakinya kaku. Lalu suara itu terdengar, pelan, dekat telinga. Mau ikut? Bayu terdiam, napasnya tercekat. Ia langsung lari tanpa menoleh, meninggalkan garasi dengan pintu masih terbuka lebar. Di belakangnya, suara mesin mobil meraung pelan sebelum mati mendadak. Setelah kejadian semalam, Bayu tidak bisa tidur. Meski sudah kembali ke pos jaga dan mengunci semua pintu, rasa dingin dari garasi masih menempel di kulitnya. Bahkan setelah matahari terbit, perasaan itu belum hilang. Pagi harinya, Bayu memberanikan diri cerita ke Andra. Serius lo masuk ke garasi itu? Bayu mengangguk, wajahnya masih pucat. Andra menghela napas panjang. Bay, mobil putih itu udah nggak boleh dinyalain sejak tahun lalu. Loh, kenapa? Mobil siapa itu sebenarnya? Andra terlihat ragu. Katanya, mobil bodong hasil sitaan. Tapi dulu pernah nabrak perempuan sampai cacat. Pas mobil itu dibawa ke sini, semalaman lampunya nyala sendiri. Terus paginya, kaca belakangnya ada bekas tangan, tapi dari dalam. Bayu merinding. Semalam gue lihat ada yang duduk di dalam. Andra langsung berdiri. Udah, kita lapor Pak Hadi aja, biar beliau yang cek. Tapi sebelum mereka pergi ke kantor utama, Bayu membuka laci pos jaga untuk ambil pulpen. Ia kaget bukan main. Di dalamnya ada surat tilang yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kertas itu kusam, seperti sudah lama tersimpan. Namun yang paling aneh, di bagian nama pelanggar hanya tertulis perempuan. Rambut panjang, jalan sendiri ke kantor. Andra mengambil kertas itu dan membacanya pelan. Ini bukan tulisan petugas biasa. Siapa yang naruh di laci lo? Bayu hanya bisa menggeleng. Dan saat mereka hendak membuang surat itu, tiba-tiba kertasnya terlipat sendiri, perlahan seperti ada tangan yang tak terlihat membentuknya. Mereka berdua saling tatap, kaku. Lalu suara perempuan tertawa kecil terdengar dari arah lorong. Tawa lirih, khas, tajam, menggantung di udara. Andra menarik lengan Bayu. Ayo, sekarang kita ke Pak Hadi, sekarang! Dan mereka pun berlari keluar, meninggalkan pos jaga, laci terbuka, dengan surat tilang yang kini terbakar sendiri di dalamnya. Setelah melapor ke Pak Hadi, seorang perwira tua yang sudah hampir pensiun, Bayu dan Andra hanya disuruh istirahat. Tapi mereka tahu, rasa penasaran Pak Hadi lebih besar dari rasa takutnya. Malam itu, Pak Hadi sendiri yang berjaga. Ia ingin memastikan cerita dua anak muda itu bukan cuma efek begadang. Bayu pulang, tapi Andra memutuskan menemani dari kejauhan, duduk di halaman belakang, berjaga-jaga kalau sesuatu terjadi. Sekitar pukul 1 dini hari, terdengar suara pintu garasi terbuka sendiri. Pak Hadi melangkah masuk.
Senter kecil di tangan, pistol terselip di pinggang. Matanya langsung tertuju ke mobil putih tanpa plat. Mobil itu tampak biasa, tapi udara di sekitarnya terasa berat, seperti mendorong siapapun untuk pergi. Tapi Pak Hadi bukan orang baru. Ia berjalan mendekat. Perlahan membuka pintu belakang mobil. Kosong, tapi ada sesuatu di kursi belakang. Kertas. Seperti sobekan dari buku harian. Tulisannya kecil, nyaris tak terbaca, namun Pak Hadi tetap mencoba membaca dengan senter. Aku hanya ingin pulang, tapi mereka tak mau mengakuiku. Aku duduk di sini, tiap malam, menunggu dibawa kembali. Pak Hadi memicingkan mata. Menunggu, dibawa kembali? Maksudnya apa? Dan saat itu juga, kaca belakang mobil mulai berembun dari dalam, perlahan membentuk tulisan, "Jangan buka bagasi." Pak Hadi langsung menoleh ke belakang. Bagasi mobil putih itu tertutup rapat, tapi mulai bergetar pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang bergerak. Ia mundur selangkah, keringat dingin membasahi pelipis. Dari luar, Andra melihat cahaya senter Pak Hadi tiba-tiba mati, gelap, hening. Lalu suara. Nada perempuan bernyanyi lirih menggema dari dalam garasi. Mobil putih, jalan pelan, bawa aku pulang. Andra berdiri dengan cepat, tak berani masuk. Beberapa menit kemudian Pak Hadi keluar, wajahnya kaku, tak bicara sepatah kata pun. Tangannya menggenggam sobekan kertas itu dengan erat. Kunci mobil itu, kunci ganda. Dan jangan pernah buka bagasinya, ucapnya dingin. Lalu pergi masuk ke ruangannya, meninggalkan Andra yang masih gemetar. Keesokan malamnya, Bayu kembali berjaga. Tapi kali ini ia membawa bekal lebih. Air doa dari ibunya dan sebungkus garam yang ia simpan dalam kantong kecil. Entah kenapa, ia merasa lebih tenang dengan itu. Andra tidak ikut berjaga. Masih trauma setelah kejadian Pak Hadi. Namun sebelum pergi, ia sempat berpesan, "Baik, kalau tengah malam alarm ruang barang bukti bunyi sendiri, jangan langsung masuk. Tunggu aku." Bayu mengangguk, meski dalam hati ia masih ragu akan banyak hal. Sekitar pukul 12:15, udara mendadak dingin menusuk. Angin dari luar seperti berhenti. Dan tiba-tiba, alarm ruang barang bukti menjerit kencang. Bayu berdiri kaget. Seluruh kantor gelap. Listrik padam. Senter kecil di tangannya tak banyak membantu. Tapi ia tahu, suara itu berasal dari ujung lorong, dari balik pintu besi tebal tempat kendaraan dan barang-barang sitaan disimpan. Ia mendekat perlahan. "Andra, cepatlah datang," gumam Bayu dalam hati. Tiba di depan ruang barang bukti, Bayu bisa merasakan getaran kecil di lantai. Seolah ada mesin yang menyala atau roda yang bergerak pelan. Alarm berhenti. Namun suara gesekan ban di lantai terdengar jelas dari dalam. Shrek, shrek, shrek. Bayu menempelkan telinga ke pintu logam. Diam. Tapi tiba-tiba tok, 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 tok. Ada yang mengetuk balik dari dalam. 3 kali. Pelan tapi mantap. Seolah Bayu mundur. Keringat membasahi tengkuk. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci pintu. Pintu itu terbuka perlahan dengan suara berderit panjang. Ruang di dalamnya gelap total, kecuali satu cahaya kecil dari lampu kabin, sebuah mobil sedan tua warna hitam. Mobil itu bukan yang biasa. Ia tak pernah lihat mobil itu sebelumnya. Tidak tercatat di daftar kendaraan sitaan. Bayu mengarahkan senter ke kap mobil. Debu tebal menempel, kecuali di satu bagian, di mana tertulis sesuatu dengan jari, "Aku kembali." Dan di kaca depan, bayangan samar seorang perempuan berambut panjang duduk di kursi sopir. Wajahnya menghadap ke Bayu, meski matanya tertutup rambut. Bayu terpaku. Tapi sebelum ia bisa bergerak, pintu mobil terbuka perlahan. Dari dalam, terdengar suara napas berat. Lalu sebuah suara lirih, "Kunci mobilnya, kembalikan, sebelum semuanya terlambat." Bayu lari sekuat tenaga, menabrak meja, menjatuhkan kursi, hingga akhirnya keluar dari ruangan. Ia menutup pintu logam dan menguncinya cepat-cepat, tubuh gemetar, napas terengah. Di dalam suara klakson mobil berbunyi 3 kali. Pendek, lirih, seolah menyapa. Tin, tin. Pagi harinya, Bayu duduk termenung di meja pos. Matanya sayu, wajahnya pucat. Andra yang datang membawakannya sarapan langsung curiga. "Lo kenapa? Muka lo kayak abis ditampar kuntilanak." Bayu hanya melirik. "Karena emang semalam gue lihat dia." Andra terdiam, sendoknya menggantung di udara. Bayu menceritakan kejadian di ruang barang bukti, tentang suara ketukan, tentang mobil misterius hitam dengan tulisan "Aku kembali", dan tentang sosok perempuan duduk di kursi sopir. "Gak ada mobil hitam di daftar sitaan, Bay." "Serius?" "Makanya itu. Kita harus cek buku inventaris." Siang itu, mereka pergi ke ruang administrasi tempat semua data barang sitaan disimpan.
Ruangan itu jarang dikunjungi dan baunya apek seperti lemari lama yang tak pernah dibuka. Mereka menemukan buku inventaris besar, lusuh dan berat. Halaman demi halaman dibuka. Semua mobil yang terdaftar dicocokkan. Tapi saat mereka sampai pada bagian bulan September, tiba-tiba halamannya bolong. Tepat 3 lembar hilang, tercabut bersih. Tak sobek, tak tercabik. Seperti diambil dengan hati-hati. Loh, kok bisa rapi begini hilangnya? Gumam Andra. Di bawah lembar terakhir sebelum bagian yang hilang, ada catatan tulisan tangan kecil. Tinta merah samar. Mobil hitam. Nomor tak dikenal. Datang sendiri saat hujan. Diserahkan oleh pria tanpa identitas. Tak ada yang menyentuh, kunci tergantung di spion. Jangan dimasukkan daftar. Bayu dan Andra saling pandang. Datang sendiri, mobil? Andra menutup buku itu perlahan. Suara berderit terdengar dari atas lemari di belakang mereka. Mereka menoleh pelan, ada foto lama yang tergantung miring. Foto para petugas Satlantas tahun-tahun lalu. Namun salah satu wajah dalam foto itu, seorang wanita berpakaian sipil, rambut panjang menutupi sebagian muka, dilingkari dengan tinta merah. Dan di bawah foto itu tertulis, penunggu kursi sopir. Bayu merasa kakinya lemas. Seketika itu juga, AC ruangan menyala sendiri, menghembuskan angin dingin yang menusuk kulit, dan dari speaker kecil ruangan terdengar suara pelan perempuan tertawa. Mereka segera keluar dari ruangan, menutup pintu, dan tak berkata apa-apa sampai sore. Tapi sebelum meninggalkan kantor, Bayu sempat melihat ke parkiran. Mobil hitam itu kini berada di tempat parkir depan, seolah memang terdaftar dan diparkir resmi. Padahal semalam, mobil itu terkunci di dalam ruang barang bukti. Malam itu, Bayu kembali berjaga. Kali ini, Andra memutuskan untuk ikut, walaupun hanya duduk di luar pos jaga. Lebih memilih untuk merokok dan melamun daripada ikut masuk ke dalam. Bayu merasa cemas, namun ada rasa penasaran yang kuat. Mobil hitam itu sepertinya semakin sering muncul, meskipun tak ada yang tahu asalnya. Sekitar jam 2 pagi, saat angin mulai berhembus kencang dan udara semakin dingin, Bayu mendengar suara langkah kaki dari lorong gelap. Langkah itu makin dekat dan berhenti tepat di depan pintu pos jaga. Bayu tidak bisa bergerak, tubuhnya seperti membeku. Ketika ia membuka pintu sedikit, ia melihat hanya ada mobil putih yang parkir di luar, begitu dekat dengan pos, seperti menunggu. Namun saat Bayu kembali menutup pintu, langkah kaki itu terdengar lagi, kali ini dari dalam garasi. Bayu menatap kosong ke arah pintu garasi, tempat mobil hitam itu berada. Tanpa bisa menahan rasa ingin tahu, ia akhirnya memutuskan untuk membuka pintu garasi. Di dalam, mobil hitam itu terparkir, tapi suasana di sekitarnya terasa terganggu, seperti ada sesuatu yang menggelitik udara, sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa. Lalu dari dalam mobil terdengar suara benda bergerak, sebuah suara keras seperti kaca bergetar. Bayu membuka pintu mobil dengan hati-hati. Namun ketika ia menoleh ke dalam, kursi belakang mobil itu sudah kosong. Bayu tersentak. Tiba-tiba, ia mendengar derap langkah kaki yang sangat jelas, bukan dari luar, tetapi dari dalam mobil. Langkah itu perlahan menuju kursi depan, dan dari belakang kursi terdengar tawa yang kini lebih keras dan lebih jelas. Tawa itu seperti memanggil-manggil Bayu, mendekatkan suara itu ke telinganya. "Kamu nggak bisa pergi, kamu harus menunggu." Bayu berusaha mundur. Pintu garasi hampir tertutup, namun sesuatu menahannya. Sosok perempuan itu, perempuan berambut panjang, muncul di dalam kaca spion samping mobil. Muncul begitu jelas, namun matanya tertutup rapat dengan rambutnya yang menjuntai. Suara tawanya semakin keras dan semakin jelas, seperti memanggilnya. "Aku cuma butuh satu hal dari kamu, dan kamu nggak bisa pergi." Bayu tergagap, tubuhnya terasa seperti dibekukan. Kakinya tidak bisa bergerak, matanya hanya bisa menatap kaca itu. Wajah perempuan itu meskipun tertutup, tapi ia tahu ada sesuatu yang sangat mengerikan di baliknya. Di luar, Andra tiba-tiba berlari masuk. Terlihat ketakutan, matanya kosong, napasnya terngangah. "Bayu, cepetan tutup!" teriak Andra. Bayu hanya bisa terdiam, tubuhnya masih terperangkap di tempat itu. Wajah perempuan itu mulai muncul perlahan di dalam kaca, mata merah yang semakin jelas menatapnya. "Kamu nggak bisa pergi, kamu harus menunggu di sini, ikut aku." Andra berlari ke arah Bayu, mencoba menariknya. Namun semakin ia mendekat, suara perempuan itu semakin keras. Akhirnya Bayu mengumpulkan keberaniannya dan dengan cepat menutup pintu garasi, meninggalkan ruang gelap itu di belakang mereka. Saat mereka berlari keluar, suara tawa perempuan itu berhenti seketika. Namun, udara di sekitar mereka masih terasa dingin.
Gua nggak tahu lagi, Bay. Gua nggak tahu ini harus gimana. Andra bergumam. Bayu hanya bisa menatap keluar ke mobil hitam yang kini sudah menghilang dari tempatnya, seolah-olah tidak pernah ada. Hari berikutnya, Bayu dan Andra memutuskan untuk kembali mencari petunjuk di arsip lama. Mereka harus tahu lebih banyak tentang mobil hitam itu. Mereka tidak bisa tinggal diam, terutama setelah kejadian malam itu yang semakin mencekam. Jika ada hal yang bisa menjelaskan, maka mereka harus menemukannya. Malam itu, mereka berada di ruang arsip. Bayu meraba beberapa berkas lama yang tergeletak di meja. Sementara Andra membuka lemari besar, mencari dokumen-dokumen lama yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun saat Bayu membuka salah satu berkas, ada sesuatu yang aneh. Bau anyir langsung tercium, seperti bau tanah basah dan darah. Ia menatap isi berkas itu. Di dalamnya ada laporan polisi dari kecelakaan yang terjadi 5 tahun lalu. Mobil yang terlibat, mobil hitam. Di bagian bawah laporan, ada sebuah catatan tambahan yang tidak biasa. Mobil tiba-tiba muncul dari kabut saat hujan. Tidak ada korban, namun mobil itu tidak terdaftar, dan kunci mobil ditemukan tergeletak di kursi pengemudi. Pengemudi ditemukan tidak dikenal, wajahnya tertutup oleh rambut panjang. Pengemudi meninggalkan pesan di kaca belakang. Jangan biarkan aku sendirian. Bayu terdiam. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jangan biarkan aku sendirian. Kalimat itu seolah menggema di kepalanya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Kamu sudah menemukan pesan itu kan? Waktumu semakin sedikit. Kunci mobil itu harus dikembalikan. Dia menunggumu. Bayu langsung memandang Andra. Ini bukan cuma soal mobil lagi, Andra. Ini lebih dari itu. Mereka berdiri di depan berkas itu, menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar kecelakaan atau kendaraan biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap dan lebih berbahaya yang terkait dengan mobil ini, dan perempuan yang mereka hadapi. Bayu merasa bahwa mereka terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak terlihat, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kejadian biasa. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari belakang mereka. Tok, tok, tok. Mereka berdua menoleh. Di balik pintu arsip, ada sosok berdiri di ujung lorong, dikelilingi oleh kabut tipis yang bergerak pelan. Hanya tampak sepasang mata merah mengawasi mereka. Bayu menggigil, tubuhnya terasa beku. Andra langsung menarik Bayu menjauh dari pintu. Gua nggak mau tahu siapa itu. Yang penting kita keluar dari sini sekarang. Mereka berlari, meninggalkan ruangan arsip itu. Di luar, udara semakin terasa dingin, seolah menyelimuti mereka dalam kabut tebal yang tidak pernah ada sebelumnya. Saat mereka sampai di pos jaga, suara tawa perempuan itu terdengar kembali. Kali ini lebih keras, lebih dekat, dan bergaung di seluruh ruangan. Bayu menatap keluar jendela. Mobil hitam itu kembali ada, terparkir tepat di depan pos. Pintu mobil terbuka perlahan. Kunci, kembalikan. Suara itu semakin mengintimidasi, seolah mengundang mereka untuk mendekat. Andra berusaha menenangkan Bayu. Jangan pergi ke sana. Tapi langkah Bayu sudah terlanjur menuju mobil itu. Tangan Bayu mulai menggenggam kunci yang ia temukan di ruang barang bukti malam sebelumnya. Entah mengapa, rasanya harus dikembalikan ke tempatnya. Namun sebelum Bayu bisa menyentuh pintu mobil, sebuah tangan dingin meraih tangannya dari belakang, menahan geraknya. Kamu nggak bisa pergi. Kamu nggak bisa lari. Bayu menoleh, hanya untuk menemukan wajah perempuan itu, dengan mata merah menyala dan rambut yang menjuntai panjang menutupi seluruh wajahnya. Suaranya kembali terdengar di telinga mereka, lebih rendah, lebih menekan. Kembalikan kunci itu. Kunci itu adalah satu-satunya jalan keluar. Bayu menggenggam kunci itu dengan erat, jari-jarinya terasa kaku. Perempuan itu berdiri di depan mobil hitam, matanya yang merah menatapnya penuh harapan, atau mungkin ancaman. Suasana semakin mencekam, seakan dunia di sekitar mereka perlahan menyusut. Hanya ada mereka berdua, mobil itu, dan sosok perempuan yang tidak bisa dijelaskan. Andra yang berdiri di belakang Bayu, melihat dengan cemas. Lo nggak bisa melakukan ini, Bay. Lo nggak ngerti konsekuensinya. Bayu tidak bisa berkata-kata. Ada sesuatu dalam dirinya yang seperti menariknya untuk melakukan apa yang perempuan itu inginkan. Seperti terikat, tidak bisa bergerak. Tangan Bayu bergerak tanpa sadar, mendekati mobil hitam itu. Jangan lakukan itu, teriak Andra sekali lagi, berusaha mencegah. Namun Bayu sudah terlalu jauh. Ia membuka pintu mobil dengan tangan yang gemetar. Begitu pintu terbuka, udara dingin langsung menerobos, lebih dingin daripada udara malam biasa.
Ada rasa tak nyaman yang memenuhi rongga dada Bayu, seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan. Kunci itu harus kembali ke tempatnya. Suara perempuan itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih mendalam, seolah berasal dari dalam mobil itu sendiri. Dengan langkah ragu, Bayu memasukkan kunci ke dalam lubang kunci di dashboard. Begitu kunci itu berputar, tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam mobil. Krik! Suara itu seperti memecah kesunyian malam, disusul dengan suara keras yang berasal dari dalam mesin mobil. Bayu mundur, terkejut, namun tidak bisa berhenti. Ada sesuatu yang mengalir di tubuhnya, seolah ia terhubung dengan mobil itu. Terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar benda mati. Tiba-tiba, perempuan itu melangkah maju dengan langkah yang sangat pelan, namun pasti. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya, dan Bayu bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari tubuhnya. Terimapnya pelan, suara itu semakin terdengar lebih dalam, seperti seruan yang datang dari jauh. Bayu merasa tubuhnya semakin lemas. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang mengganggu di dalam dirinya. Kenapa ia harus kembali ke sini? Kenapa kunci itu harus dikembalikan? Saat ia menoleh ke Andra, wajah temannya itu pucat. Andra terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu, namun kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Nggak tahu lagi, Bay. Hanya itu yang bisa Andra katakan. Perempuan itu kemudian memegang tangan Bayu dengan lembut, namun genggamannya terasa sangat kuat, seperti cengkeraman dingin yang membekukan seluruh tubuhnya. Lo sudah menjadi bagian dari kami. Kata-kata itu bergema di kepala Bayu, mengisi ruang kosong di pikirannya. Bayu merasakan tubuhnya mulai terasa berat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Detakannya semakin tidak teratur, seperti ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. Sosok perempuan itu kini berdiri tepat di depan mobil, menatap ke arah Bayu. Wajahnya yang tertutup rambut perlahan-lahan, matanya yang merah menatap kosong ke dalam jiwa Bayu. Dan tiba-tiba, lo gak bisa keluar. Suara itu terdengar pelan, namun sangat kuat, seolah mengendalikan setiap bagian dari tubuh Bayu. Dengan gemetar, Bayu berbalik. Namun, saat ia berusaha berjalan mundur, ia merasakan sesuatu menahan kakinya. Seolah ada sesuatu yang mencengkeram di bawah tanah, menariknya kembali. Apa yang harus gue lakukan? Bayu berteriak, namun suara itu hanya kembali terhenti di telinganya. Andra berlari mendekat, mencoba menarik Bayu. Tapi semakin ia bergerak, semakin ia merasa seperti terhanyut ke dalam pusaran yang tak terlihat. Bayu, kita nggak bisa lari dari sini. Andra berbisik. Namun Bayu sudah tidak bisa mendengarkan apa-apa lagi. Dunia di sekitarnya semakin gelap dan perempuan itu sudah benar-benar mendekat. Ketika Bayu menatap kembali ke dalam mobil, tiba-tiba ia menyadari bahwa mobil itu tidak lagi kosong. Ada kursi sopir yang tertutup kabut putih, dan di dalamnya ada sosok lain yang sedang menunggu. Kamu akan menemani kami selamanya. Bayu merasakan napasnya terhenti. Dunia seakan terbalik. Ketika ia menoleh ke Andra, temannya itu hanya bisa menatapnya dengan mata yang kosong, seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Tiba-tiba, mobil hitam itu mulai bergerak sendiri, meskipun tidak ada orang yang menyentuhnya. Dengan suara mesin yang gemuruh, mobil itu mulai melaju perlahan, menghilang ke dalam kabut yang semakin tebal, seolah menelan semua jejak mereka. Setelah mobil hitam itu menghilang ke dalam kabut, Bayu merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tak berujung. Kabut tebal yang menyelimuti mereka seakan mencegah mereka untuk melihat dunia di luar. Jalanan yang semula terang benderang kini berubah menjadi gelap gulita. Hanya ada suara langkah kaki yang teredam dalam keheningan yang menekan. Gua nggak ngerti lagi, Bay. Suara Andra terdengar samar, cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kita nggak bisa keluar dari sini? Bayu tidak bisa menjawab. Kepalanya terasa berat dan pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terjawab. Kunci itu, kata-kata perempuan itu, dan mobil yang tak terdaftar, semuanya menyatu dalam benaknya, seakan membentuk teka-teki yang tak bisa dipecahkan. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah permainan yang tidak ia pahami. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki lain, lebih cepat dan semakin mendekat. Bayu dan Andra saling berpandangan, mata mereka penuh kecemasan. Dari dalam kabut yang semakin pekat, muncul sosok yang tidak bisa mereka kenali. Langkahnya terdengar jelas, namun sosoknya tertutup oleh bayangan gelap. Saat sosok itu semakin mendekat, Bayu bisa merasakan suhu udara yang semakin dingin, dan bau anyir itu kembali menyengat hidungnya. Bau tanah basah yang terasa asing.
Bayu menahan napas, tubuhnya bergetar. Sosok itu akhirnya muncul sepenuhnya dari kabut. Seorang pria tinggi dengan mata kosong yang tampak seperti tidak hidup. Wajahnya pucat dan kulitnya tampak seperti sudah lama tak tersentuh cahaya matahari. Pria itu mengenakan jas hitam yang sudah pudar warnanya, seolah usang dan tak terawat. "Kamu harus ikut dengan kami," pria itu berkata dengan suara berat, hampir seperti berbisik, namun terasa dalam sekali. Bayu mundur sedikit, menatap pria itu dengan ketakutan yang menguasai dirinya. "Siapa kamu? Apa yang kalian inginkan?" Pria itu hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, kosong dan tidak bernyawa. "Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan," jawab pria itu. "Kami semua menunggu. Kami sudah menunggu cukup lama." Andra menggenggam tangan Bayu, mencoba untuk menariknya menjauh dari pria itu. "Bay, kita nggak bisa di sini. Kita harus pergi sekarang," kata Andra dengan panik, suaranya terdengar semakin cemas. Namun, saat Bayu mencoba untuk berbalik dan melangkah pergi, kabut itu seperti menarik mereka kembali. Jalan yang mereka anggap familiar kini terasa seperti terperangkap dalam sebuah ruang tertutup. Tidak ada jalan keluar. Semua arah yang mereka pilih hanya mengarah kembali ke tempat yang sama. "Tidak ada jalan keluar," pria itu berkata lagi, suara dingin yang semakin mengisi ruang mereka. "Kalian akan tetap bersama kami." Bayu merasa tubuhnya semakin lemas. Ada rasa hipnotis yang menggerogoti pikirannya. Ia mulai merasakan bahwa apa yang dikatakan pria itu mungkin benar, bahwa mereka memang terperangkap dalam sesuatu yang tak bisa mereka lihat dengan mata biasa. Ini bukan lagi sekadar mobil atau kunci yang hilang. Ini adalah sesuatu yang lebih gelap dan lebih tua, sesuatu yang sudah ada sejak lama, menunggu mereka untuk datang. Tiba-tiba, Bayu merasakan tangan dingin menyentuh bahunya. Ia menoleh cepat dan melihat bahwa perempuan itu, perempuan dengan mata merah yang sebelumnya mereka temui, berdiri di belakang mereka. Kini, ia tidak lagi terlihat seperti sosok yang penuh ancaman, melainkan lebih seperti penunggu yang sudah lelah menunggu. "Waktumu hampir habis," perempuan itu berkata, suaranya berbisik, namun mengandung sebuah peringatan yang dalam. Kunci itu harus kembali ke tempatnya. Bayu merasa seperti terjepit di antara dua dunia. Antara dunia yang penuh dengan kabut, suara langkah kaki, dan pesan yang tak kunjung selesai. Andra menatap Bayu dengan tatapan penuh kebingungan. "Apa yang kita lakukan sekarang? Bagaimana kita bisa keluar?" Bayu mencoba mengumpulkan pikirannya. "Aku nggak tahu, Andra, tapi kita harus menemukan cara. Ini bukan cuma tentang mobil itu. Ini tentang apa yang terjadi setelah itu, sesuatu yang harus kita selesaikan." Namun, di saat itu juga, suara gemuruh dari dalam kabut terdengar semakin keras. Seolah ada sesuatu yang bergerak mendekati mereka. Sesuatu yang besar, sesuatu yang tak terlihat namun bisa dirasakan. "Kalian tidak akan bisa pergi, tidak sampai kunci itu dikembalikan ke tempatnya." Suara pria itu mengulang kata-katanya, semakin dalam, semakin menekan. Bayu dan Andra terdiam. Mereka menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menghadapi kenyataan bahwa mereka telah terjebak di dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar kendaraan atau kecelakaan. Bayu merasa tenggorokannya kering, tubuhnya gemetar. Kabut itu semakin pekat dan semakin menyeret mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Suara langkah-langkah itu kini bukan hanya terdengar dari satu arah, tetapi dari segala penjuru, seperti ada ribuan sosok yang berjalan bersamaan, mengelilingi mereka. Setiap detik terasa melambat, seperti mereka terjebak dalam waktu yang tak bisa bergerak maju. "Kita harus menemukan jalan keluar, Bay," Andra berteriak, tetapi suara itu teredam oleh kabut. Bayu bisa melihat bibir Andra bergerak, tapi suaranya hanya berpadu dengan keheningan, menciptakan kekosongan yang menyelimuti seluruh ruang di sekitar mereka. Perempuan itu, dengan mata merah yang menakutkan, masih berdiri di belakang mereka, matanya penuh harapan yang kelam. Kunci itu, suara lembutnya terdengar lagi, lebih dalam, lebih memaksa. "Kalian harus mengembalikannya, atau kalian akan terjebak selamanya." Bayu memandang Andra, merasa semakin bingung. Apa yang dimaksud dengan kunci itu? Apa yang harus mereka lakukan untuk bisa keluar dari tempat ini? Semua jawaban yang mereka dapatkan selalu berputar-putar di tempat yang sama. Semakin lama, Bayu merasa semakin terperangkap dalam kabut ini. Seperti ada sesuatu yang mengikat mereka di sini. "Lo denger gak, Bay?" tanya Andra dengan suara gemetar. "Kita harus lari dari sini. Ini nggak normal."
Bayu mencoba menenangkan diri, tetapi semakin ia berusaha berpikir jernih, semakin kabur jawabannya. Perasaan aneh mengalir dalam dirinya, seperti ada kesadaran lain yang mencoba menguasai dirinya. Ia merasakan sesuatu yang mengalir dalam tubuhnya, bukan darah, tetapi semacam energi gelap yang membuatnya ingin menyerah. Kita nggak bisa lari, Andra, jawab Bayu pelan. Suaranya seakan terperangkap dalam dada. Lo lihat sendiri kan, jalan-jalan itu nggak ada ujungnya, semua berputar. Tiba-tiba, suara pria yang pucat itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Pria itu melangkah lebih dekat, matanya kosong dan menakutkan, seakan memandang langsung ke dalam jiwa mereka. Kunci itu harus dikembalikan. Kata-katanya semakin lama semakin berat, seolah sebuah perintah yang harus mereka ikuti tanpa bisa menghindar. Jika tidak, kalian akan tinggal di sini selamanya, menjadi bagian dari kami. Bayu merasa perutnya mual, seluruh tubuhnya terasa kaku. Ada saat-saat ketika ia merasa ingin menyerah, ingin menutup matanya dan tidak peduli lagi, mengikuti apa yang mereka inginkan. Namun, suara Andra memaksanya untuk tetap tegar. "Bay, lo dengarkan?" Andra meraih tangan Bayu, menggapainya dengan cemas. "Kita nggak bisa begini. Kita harus coba keluar, coba berjuang." Tapi Bayu hanya bisa menggelengkan kepala, merasa terjebak dalam pusaran yang tidak bisa dihentikan. Apa yang terjadi dengan mereka? Apa yang harus melakukan untuk keluar? Perempuan itu mendekat, kali ini dengan gerakan yang lebih cepat, seolah dia telah menunggu mereka untuk mengerti. "Kunci itu adalah satu-satunya jalan keluar," katanya pelan, hampir seperti berbisik. Bayu tidak bisa menahan diri lagi. "Kunci itu ada di mana?" Tanyanya dengan suara penuh keputusasaan. "Apa yang harus kami lakukan untuk mengembalikannya?" Perempuan itu hanya tersenyum. Senyum yang menakutkan dan penuh misteri. "Semua sudah ada di sini," jawabnya, sambil menatap mereka satu persatu. "Kalian hanya perlu mengerti apa yang telah terjadi. Kunci itu ada di dalam hati kalian." Andra menatap Bayu dengan tatapan bingung, tak mengerti dengan apa yang baru saja dikatakan. "Apa maksudnya?" tanyanya lirih. Bayu merasa ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya, seperti sebuah pengertian yang perlahan terungkap. Ia merasakan sesuatu yang gelap, namun familiar. Semua yang mereka alami, mobil yang tak terdaftar, kabut yang tak kunjung menghilang, dan suara-suara yang seolah berasal dari dimensi lain, terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. "Hati kita," Bayu berkata perlahan, "kunci itu ada dalam hati kita." Tiba-tiba, kabut di sekitar mereka semakin tebal, menyelimuti seluruh tubuh mereka, dan suara aneh kembali terdengar dari dalam kabut, semakin mendalam dan mengerikan. Ini bukan hanya tentang mobil atau jalan yang mereka lewati. Ini tentang pilihan, tentang keputusan yang harus diambil, dan tentang apakah mereka mau terjebak selamanya dalam dunia ini. Bayu dan Andra saling memandang, tubuh mereka menegang. Mereka tahu bahwa ini bukan lagi soal kabut atau mobil. Ini soal memilih untuk keluar atau tinggal selamanya. Bayu berdiri di tengah kabut, napasnya tersengal, dan jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Kata-kata perempuan itu masih bergema di telinganya. "Kunci itu ada di dalam hati kalian." Namun apa maksudnya? Apa yang harus mereka temukan di dalam hati mereka sendiri? Andra berdiri di sampingnya, tampak bingung dan takut. "Lo beneran yakin kita harus ngerti maksudnya, Bay?" tanyanya dengan suara yang lebih pelan, cemas. "Kita nggak punya banyak waktu. Semua ini berasa kayak mimpi buruk." Bayu mencoba menenangkan dirinya. Ia menatap kabut yang mengelilinginya. Ada rasa berat yang menekan dada mereka. Semakin lama ia merasa bahwa kabut ini bukanlah kabut biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang seolah menghisap mereka ke dalam lubang tak terlihat. Perempuan itu yang tadi berdiri diam di belakang mereka, kini mulai melangkah maju, menghampiri mereka dengan gerakan yang sangat pelan, hampir tidak terdengar. "Kalian masih bingung?" tanyanya dengan nada lembut, namun ada getaran aneh dalam suaranya. Bayu menelan ludah. "Apa maksudnya? Hati kita?" ia bertanya, suaranya hampir tenggelam oleh ketakutan yang menyelimuti dirinya. "Apa yang harus kami lakukan?" Perempuan itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak menenangkan, justru semakin membuatnya merinding. "Semua yang kalian cari ada di dalam diri kalian. Kunci itu adalah pilihan yang harus kalian buat. Kunci itu adalah keputusan." Bayu dan Andra saling pandang. Keputusan apa yang harus mereka buat?
Mereka sudah berada dalam situasi yang sangat mencekam, dan semakin mereka berpikir, semakin mereka merasa bahwa kabut ini bukan hanya menutupi pandangan mereka, tapi menutupi jalan keluar. Apa yang terjadi kalau kita nggak bisa menemukan kunci itu? Tanya Andra, suaranya terputus-putus, takut. Perempuan itu menggelengkan kepala dengan perlahan. Kalian sudah tahu jawabannya. Suaranya tiba-tiba berubah menjadi lebih serius, lebih mendalam. Tapi waktu kalian hampir habis. Bayu merasakan guncangan di tubuhnya, seperti ada sesuatu yang menjeratnya. Ia tidak tahu apakah itu hanya perasaan takut, atau apakah ini adalah sebuah peringatan yang datang langsung dari dunia lain. Kita harus mencoba sesuatu, katanya, mencoba untuk menyusun kalimat yang bisa memberi mereka sedikit harapan. Andra mengangguk, meskipun masih terlihat sangat cemas. Apa yang harus kita coba? Bayu menatap perempuan itu lagi, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Mungkin kita harus mencari tahu lebih dalam, jawabnya. Suaranya semakin yakin. Apa yang dimaksud dengan hati kita? Kunci itu apa? Hubungannya dengan pilihan kita. Tiba-tiba, kabut di sekitar mereka mulai bergetar, dan Bayu merasa suasana berubah, seperti ada sesuatu yang beralih. Di kejauhan, ia melihat lampu redup sebuah mobil yang muncul dari balik kabut. Semakin mendekat, semakin jelas, itu adalah mobil yang mereka cari. Mobil yang terparkir di tempat yang sama sejak awal mereka tiba di sini. Mobil yang tak terdaftar, yang pertama kali mereka temui. Itu mobil kita. Andra berteriak, menunjukkan mobil yang terlihat familiar namun terasa aneh. Seolah menjadi bagian dari dunia yang tidak mereka kenali. Bayu menatap mobil itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa terhubung dengan objek itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang berkata bahwa mobil itu adalah kunci untuk keluar. Tapi kunci apa? Ini waktunya, kata perempuan itu dengan suara rendah, waktunya untuk memilih. Bayu menoleh pada Andra. Mereka hanya memiliki dua pilihan, terus mencari atau menghadapi kenyataan. Mobil itu bisa jadi jalan keluar mereka. Atau mungkin itu adalah perangkap lain yang menunggu untuk memerangkap mereka lebih dalam. Mereka berjalan mendekat ke mobil itu. Hati mereka berdebar dengan setiap langkah. Kabut itu semakin menebal dan Bayu bisa merasakan sesuatu yang mengintai mereka. Tiba-tiba, ia merasakan sentuhan dingin di tangannya. Bukan Andra, itu tangan yang tak terlihat. Sesuatu yang lain yang mengingatkan pada sesuatu yang tak kasat mata. Bayu mendongak. Matanya berputar mencari sumber rasa dingin itu. Dan di dalam kabut yang pekat, ia melihat sesuatu yang lebih menakutkan dari apapun yang ia bayangkan. Bayangan hitam yang bergerak cepat menuju mereka. Terlambat, suara perempuan itu terdengar lagi, hampir berbisik di telinga mereka. Dan dengan gerakan yang sangat cepat, bayangan itu menyerang. Bayu dan Andra hanya bisa terdiam, terkejut, dan takut. Sementara kabut semakin menebal. Bayu dan Andra berdiri terpaku, tubuh mereka kaku, tak mampu bergerak saat bayangan hitam itu mendekat. Keadaan semakin tak terkendali, kabut semakin pekat, dan seolah-olah mereka terjebak dalam dunia yang tidak lagi mengikuti hukum yang mereka kenal. Sesuatu yang dingin dan gelap melingkupi mereka, membuat nafas mereka terasa sesak. Bayangan itu kini jelas terlihat. Seorang wanita dengan wajah pucat, matanya kosong. Mulutnya terbuka sedikit, mengeluarkan suara rendah yang seperti desisan angin yang melintasi telinga mereka. Kalian sudah terlambat. Suaranya yang berat dan menyeramkan melontarkan sebuah kenyataan pahit. Siapa? Siapa kamu? Andra hampir tak bisa mengeluarkan suaranya. Rasa takut itu membuat bibirnya bergetar dan tubuhnya gemetar tanpa bisa dihentikan. Aku bagian dari tempat ini. Aku adalah mereka yang terperangkap. Jawab wanita itu dengan senyum tipis yang menyakitkan. Dan kalian akan menjadi bagian dari kami jika kalian tidak membuat pilihan sekarang. Bayu merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada kekuatan yang menariknya ke dalam kabut, menjerat dirinya tanpa bisa melawan. Apa maksudnya? Tanya Bayu dengan suara yang terdengar sangat lemah. Kami tidak ingin terperangkap di sini. Kami harus keluar. Wanita itu hanya tertawa pelan, tawa yang mengiris hati. Terkadang ada pilihan yang lebih sulit dari yang kalian bayangkan, katanya. Matanya masih kosong, namun seolah menembus jauh ke dalam jiwa mereka. Kunci itu ada di dalam hati kalian, dan hanya kalian yang bisa memilih apakah kalian akan tetap terjebak di sini atau meninggalkan semuanya. Bayu dan Andra saling pandang. Pilihan apa yang bisa mereka buat? Mereka sudah merasa terjebak, tak ada jalan keluar.
Dan kini wanita itu mengungkapkan bahwa mereka harus memilih antara terjebak selamanya atau melepaskan semuanya. Termasuk kenangan mereka, identitas mereka, segala hal yang mereka kenal di dunia nyata. Andra menggapai tangan Bayu dengan cemas. "Bay, kita nggak bisa biarin ini terjadi. Kita harus keluar." Suaranya penuh dengan kegelisahan. Namun Bayu merasakan sesuatu yang aneh. Semakin ia mendekati pilihan itu, semakin ia merasa bahwa kebenaran yang lebih dalam sedang menunggu di balik kabut yang mengelilingi mereka. "Kita harus melepaskan semuanya?" tanya Bayu. Suara itu terhenti di tenggorokannya, terdengar seperti bisikan angin yang menggema. "Apa itu berarti kita harus menyerahkan apa yang kita kenal? Menghapus kenangan kita?" Wanita itu mengangguk, gerakannya pelan dan penuh kesedihan. Itulah jalan keluar. Tetapi tak ada yang bisa kembali setelah memilihnya. Seketika Bayu merasa ada beban berat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ada ketakutan yang menggerogoti dirinya. Melepaskan kenangan, itu bukan sekedar melepaskan masa lalu, tetapi juga melepaskan diri mereka yang sebenarnya. Hati mereka dipenuhi dengan keraguan, tetapi juga keinginan untuk keluar. Bagaimana bisa mereka hidup tanpa mengingat siapa diri mereka? "Tapi kita nggak bisa terus begini," Andra berbisik, wajahnya penuh air mata. "Kita nggak bisa terus terjebak di sini." Bayu merasakan hati yang berdebar sangat keras. Apakah mereka benar-benar harus membuat pilihan ini? Pilihan yang bisa menghapus segalanya dalam hidup mereka. Satu langkah salah, dan mereka bisa hilang selamanya, terjebak dalam dunia yang tak pernah mereka kenal. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar di telinga mereka. "Jangan lakukan itu." Suara itu datang dari belakang mereka dengan nada yang penuh peringatan. Bayu dan Andra berbalik, dan di sana, di tengah kabut, mereka melihat pria pucat yang pertama kali mereka temui, yang selalu mengingatkan mereka tentang kunci itu. Dia berdiri dengan ekspresi terpukul, matanya penuh dengan penyesalan. "Jangan biarkan dia menipu kalian," pria itu berteriak, mendekat. "Ada jalan lain. Kunci itu bukan untuk menghapus kenangan. Kunci itu untuk membuka pintu menuju kehidupan yang baru. Jangan terjebak dalam pilihan itu." Bayu dan Andra hanya bisa terdiam. Kata-kata pria itu membingungkan. Mereka telah dihadapkan pada pilihan yang mengancam, melepaskan kenangan, atau terus terjebak di tempat ini tanpa harapan. Apakah ada jalan keluar yang lebih baik? "Kita harus percayakan pada diri kita sendiri," kata Bayu. Suaranya kini lebih mantap. "Ini bukan pilihan mudah, tapi kita harus coba. Kita nggak bisa menyerah begitu saja." Mereka mengangguk, meskipun tubuh mereka masih gemetar. "Kita harus keluar dari sini, apapun yang terjadi," jawab Andra dengan keyakinan yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Bayu dan Andra turun dari mobil dengan langkah ragu. Mereka berdiri di depan kantor Satlantas yang kini kembali normal, terang dan tak lagi dilingkupi aura menyeramkan. Tak ada kabut, tak ada suara radio, dan tak ada bayangan wanita berbaju putih. Tapi ada satu hal yang membuat mereka terpaku. Mobil yang tadi mereka tumpangi tak ada di belakang mereka. Hanya tanah kosong, dengan bekas roda terbakar mengarah ke luar gerbang. Bayu menatap sekeliling. "Kita beneran balik?" Andra mengangguk pelan. Tapi rasanya sesimpel itu. Mereka melangkah masuk ke ruang penjagaan. Semua terlihat sama seperti sebelum kejadian. Komputer menyala, CCTV berfungsi, dan kopi di atas meja bahkan masih hangat. Tapi ketika mereka membuka rekaman kamera, tak ada terekam saat mereka memasuki lapangan sitaan. Tak ada suara, tak ada kuntilanak. Bahkan, tak ada mereka. "Kita gak terekam?" Andra bergidik. "Mungkin kita benar-benar gak berada di dunia ini waktu itu," jawab Bayu pelan. Mereka duduk lemas di ruang penjagaan, mencoba mencerna semua yang telah terjadi. Lalu tiba-tiba, printer tua di sudut ruangan menyala sendiri dan mencetak selembar kertas. Dengan gugup, Bayu menghampiri dan menarik kertas itu. Di sana tertulis kalimat tangan. "Bayaran diterima, tapi satu dari kalian akan selalu menjadi penjaga gerbang." Bayu dan Andra saling pandang. Apa maksudnya ini? Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, Andra melihat pantulannya di jendela. Bukan bayangan dirinya yang lihat-lihat, melainkan wanita berambut panjang berdiri di belakang Bayu. Andra berteriak dan berbalik cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Bayu terdiam. "Kamu lihat juga?" Andra mengangguk pelan. "Dia masih di sini." Beberapa hari kemudian, Bayu memilih tetap bekerja di kantor Satlantas, walaupun Andra memutuskan untuk pindah tugas. Bukan karena takut, tapi karena perasaan ganjil yang terus menghantuinya.
Dan Bayu, sejak malam itu, sering ditemukan sendirian di lapangan sitaan, berbicara pelan seolah sedang berdiskusi dengan seseorang. Kadang tertawa pelan, kadang menatap kosong ke arah mobil-mobil rusak yang kini tak pernah lagi dipindahkan. Petugas lain mulai menyadari Bayu tak pernah meninggalkan tempat itu. Bahkan di hari libur, seolah ia memang sedang menjaga sesuatu atau menjaga seseorang. Dan setiap malam Jumat, seseorang kadang mendengar suara lembut dari lapangan sitaan. Kau jaga mereka, aku jaga gerbangnya. Dan di kejauhan, suara tawa kuntilali terdengar. Tapi kali ini tak menakutkan.